Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kahimah Abdurrahman. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023. NIM saya adalah 333323000090 dan saya kuliah dari kelompok 12. Nah, di sini saya akan bagaimana caranya menyelesaikan sebuah problem program linear dengan cara apa ya? Dengan cara mengumpat software berbeda. Nah, oke, ya bentar. Nah ini dia, udah saya open nih sebenarnya. Nah, ini teman-teman, ini Abang Teteh. Ini adalah tugas kita ya, tugas saya, maksudnya bukan tugas kita, tugas saya dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita harus tentukan mana variabel terpengaruhnya sama variabel pengaruh. Nah, kita coba blank book ya sebentar ya. Nah, buka ini dulu. Nah, kita namakan dulu ini sebuah center mana ya? Oke, apa saja ya. Oke. Nah, ini kita management center. Nah, ini kita management center. Oke, ini saya ambil dari tugas saya ya, dari yang kemarin. Nah, seperti ini ya. Jadi kita hapus dulu ya, sebentar waktu. Kita kosong dulu. Ya, kita kosong dulu. Saya lupa berikutnya. Nah, ini saya harus hapus dulu, nah, supaya saya bisa lihat. Nah, cara kita yang bagaimana, cara melakukan seperti apa. Nah, kita dulu teman-teman ya. Ini saya namakan sebagai total, kemudian ini adalah lambang kerjasamaannya. Kita samakan lambangnya, bisa bersamaan, bisa sama dengan, tapi kalau saya kasih lambang. Nah, ini total dari softwarenya ya di sini. Dan ini saya ganti dulu, ini jadi kayu sama logam ya, kayu ini jadi logam. Nah, kita ini hapus saja. Nah, ini hapus saja, kita hapus saja, kita hapus. Nah, ya kita hapus. Kayu logam sama ini apa ya, kita positifnya, positif x, positif variabelnya kita maksudnya positif variabel positif x1 ya, 1 x2, maaf ini x2 dulu, positif x1. Nah, ya boleh, dia harus 1. Nah, karena kita lihat di sini kan ada kosong apa ya, kita kosongin aja. Nah, ini kita ubah dulu jadi ini jadi kursi ya, kursi. Nah, ini jadi meja teman-teman. Jadi ya ini sebenarnya sangat mudah ya, tapi ya kita harus memahami dulu maksud dari soalnya. Nah, seperti ini. Oke, hubungan kursi dengan kayu tadi kan 1, dan sini hubungan meja dengan kayu itu 3, dan sini 1. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini kita harus buat sebuah ini kita simpulkan yang ini yang saya pilih nih, dua ini adalah mungkin disebutnya variabel pembatas kali ya, saya rasa. Karena dia kan harus tidak boleh melebihi dari ini. Nah, ini disebut dengan nanti namanya adalah fungsi tujuannya nantinya. Jadi kalau misalnya di lambangnya ini jadi fungsi tujuannya. Jadi kita masukkan ini kursinya itu 200.000. Oke, 200.000. Kemudian ini di sini adalah 250.000. Oke. Nah, di sini harus diisi dengan 1, sana sini 0, kemudian di sini harus diisi dengan 1. Ya, buat supaya ini. Nah, sebenarnya solusi optimalnya berikan kosong saja. Nah, sekarang kita masukkan kapasitas. Ini kapasitasnya, kayu itu punya berapa nih kapasitasnya? Jadi dia cuma 40. Oke. 40. Sedangkan logam berapa? 50 ya. Oke. Karena ini sudah jelas dari lihat ya, ini jadi 0, ini jadi 0. Oke. Dan itu tidak sama dengan nih. Nah, ini salah nih. Bisa lihat lambang ini seperti ini.
Oke, seperti ini. Oke, seperti ini kita setting seperti ini. Nah, kita akan buat nama itu ialah sum produknya, rumus sum produk ini. Sum produk. Nah, sum produk yang di array dari sini sama sini. Nah, ini kemudian kita kasih caranya. Nah, solusinya solusi optimal. Jangan lupa di FN ya, karena dia FN F4 karena dia buat mengunci. Jadi kalau ketika dia geser ke bawah, dia akan ikut geser gitu. Nah, ini minimal. Nah, dari sini nanti kita taruh ke bawah, tarik ke bawah, kemudian kasih ke bawah terus. Nah, ke bawah terus. Nah, yang ini dihapus saja, nggak perlu di ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah ini kita sudah saya pindahkan ini dulu biar dia ya. Nah, sudah ini kita nama itu data ke data, ada data, kita cari solver nah, sini. Set objektifnya ini harus di mana ayo? Dia harus di sini set objektif. Nah, harus di sini. Nah, changing variables ini adalah yang kosongnya. Nah, teman-teman. Dan soalnya ini mintanya dia maksimal ya. Saya lihat dulu. Diminta dia sekode angka keuntungan maksimal. Jadi namanya harus mesti maksimal. Oke. Dan kita lihat dulu dari sini ya. Ini kosongnya. Kemudian kita add. Nah, di sini ini kita masuk ke versinya ini seperti ini. Nah, kemudian kita add ini sama di sini. Ya. Ini kita add. Nah, habis itu kita add dulu. Oke. Nah, dari sini sama di sini. Kemudian kita ubah change nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita harus ubah seperti ini. Kita harus ini seperti ini. Oke. Nah, ini tadi kan soalnya tadi kan maksimal ya. Tadi saya nggak lihat. Nah, di sini tes maksimal. Nah, kemudian di sini hasil setting namanya adalah syntax effect karena dia linear program, syntax linear programming singkatannya. Nah, make sure that constrained variables not negative, non negatif. Sebenarnya kalau kita nggak perlu pakai variabel yang positif x1 x2 ini, sebenarnya ini juga udah masuk dalam sini karena dia kan dikatakan make unconstrained atau biarkan fungsi kendala, variabel fungsi kendalanya tidak negatif sebenarnya. Jadi ya sebenarnya udah di setting seperti di sini. Jadi setting di sini. Jadi nggak perlu nulis sini lagi, tapi saya rasa dituliskan takutnya ada yang salah gitu. Nah, kita solve. Nah, di sini kita keluar tip solver solution boleh. Ini adalah reports-nya. Ini bentuknya bagaimana CCTV-nya. Report CCTV ini dia apa sih ini report ini biasanya nanti buat lihat bagaimana dia bekerja gitu loh. Dia hitungnya begini. Dan ternyata cuma terjadi juga ya, karena dia langsung tidak jadi gitu loh. Reportnya, oh ini artinya seperti ini, seperti ini. Oke, kita tip solver solution. Nah, hasil temu katanya jadi 5. Dan saya ubah dulu ininya. Jadi nantinya. Kita langsung aja ini bisa tutup. Nah sambil di POMQM kita buat dia jadi dua dulu ya, biar kita udah bisa mengurangi. Oke, saya buat dia dulu. Nah, oke. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita buat programming. Kita lihat dulu. Number of constraint-nya ada berapa di sini? Nah, dari tadi soal tadi, ini kan kalau saya pasti ada 2 nih, constraint-nya 2 nih. Tambah 2 lagi, karena dia buat positifnya. Jadi constraint-nya ada 4. Saya bisa 3 sih harusnya, tapi saya prefer 4. Variabelnya tetap 2, karena di sini cuma 2 kan, di sini cuma 2. Oke. Maaf, saya variabelnya di sini tetap 2, jadi di sini tetap 2. Saya sih baca dari sini sih, tapi ya di sini variabel tetap 2. Kemudian ini constraint-nya. Constraint ini ke bawah, ini ke bawah, ini constraint-nya ini ke bawah. Ketersediaan seperti berapa, segala macam. Ini constraint-nya. Fungsi kendala seperti itu. Nah, dan ini yang ke sini, ini adalah yang ini ke sini. Ini adalah saya apa ya namanya? Kalau ini ke sini, saya lupa. Ini adalah variabel terpengaruhnya, teman-teman, atau disebut dengan variabel namanya apa sih tadi ya? Variabel terpengaruh dan terkena pengaruh gitu loh. Itu teman-teman. Jadi gimana caranya supaya ini terjadi? Nah, ini udah pasti tujuannya, seperti biasa apa ya? Oh, jadi kita tuh adalah maksimal. Nah, di sini saya namakan nama saya Rehan ya, Rehan Problems. Nah, Problems ya. Oke, constraint ada 4, variabel ada 2. Oke. Tapi ini ya. Nah, ada munculnya. Oke. Yang pertama-tama sederhananya ialah kita harus masuk dulu nih semua variabelnya. Nah, fungsi tujuan ini atasnya adalah fungsi tujuannya, di mana kita harus mengetahui fungsi tujuannya berapa. Nah, misalnya kita ambil ini adalah kursi ya, kursi. Di sini adalah meja. Misalnya seperti ini. Nah, maximize, ini kan maximize nih, kita perlu memaksimalkan sebuah fungsi ya, fungsi tujuan. Nah, kita ambil dari kursi ini dia 200.000, 2, 3, 4, 5, ya, 5.
200.000. Nah, dari sini 250 tuh 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian constraint pertama atau fungsi kendala pertama kita harus lihat dari sini ya. Nah, X1 seperti ini. Nah, berarti dia dari kursi ini kita lihat seperti ini. Kita ambil dia kayu sama logam, logam. Kita ambil di sini positif pertama, positif X1, dan di sini positif X2. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah pengertian di sini, nah kita harus menyelesaikan seperti ini. Kayu kita harus hitung dulu nih kayu, dia kayu di hubungan kayu dengan kursi berapa? 1, kemudian hubungan kayu dengan meja dia 3. Nah, kemudian logam, dia hubungan logam dengan kursi itu apa? 1 kan? Hubungan logam dengan kursi dia maaf 2, masih 2 ya, 2 dia. Oh, dia nggak bisa tuh kalau dia pakai ini. Nah, 2, kemudian hubungan logam dengan meja 1. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman ya, jadi kita lihat RHS ini kita isi dengan kayu tersedianya berapa? Tersedianya adalah 40. Oke. Logam tersedianya berapa? Cuma 50. Oke. Di sini 00. Oke. Di sini diisi 1, di sini 1 karena supaya dia bisa tetap positif ya teman-teman. Dan ini kita ganti lambangnya, di sini jadi lambang seperti ini. Kemudian yang ini kita jadi lambang seperti ini teman-teman. Nah, habis itu kita solve di sini. Nah, kalau hasilnya dia seperti ini teman-teman. Hasilnya itu jadi ya nggak apa lah kalau saya. Nah ini dan seperti ini. Tapi saya nggak bakal coba beda kok. Nah, kita bentuk dulu namanya adalah fungsi kita buka dulu ya. Bagaimana kita membuat sebuah oke di sini. Oke. Karena kita buat dulu sebuah problem matematikannya. Nah, di sini dia harus bentuk dulu fungsi di sini kita bentuk namanya max. Ya, maksimal ini dimintai maksimal kan. Oke. Max dulu. Kemudian kita ambil namanya saya kayaknya kita ambil dulu 200.000, kemudian kita kalikan X1 1 ditambah 20.000, kemudian 250.000 kalikan X2. Nah, kemudian ini kita cek dulu bagaimana cara kita membuat sebuah kursi dan kayunya. Nah, kita lihat dulu ke variabel matematikanya teman-teman. Jadi ya di sini ada 1, 3, 40 ya. Ini ke bawah nih. Nah, kita harus bikin kita anggap kayunya X1 ya teman-teman. Di sini kita anggap kayunya X1. Dan di sini logam itu X2. Teman-teman. Kan putar aja kan di sini kan diputar tadi. Karena supaya memudahkan saya dalam hal solve problem. Teman-teman gitu. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu. Nah, 3x2. X1 ditambah 3x2. Kita kalikan dulu 3x2. Maka dia lebih besar dia lebih kecil sama dengan dari RHS-nya. Berarti dia 40. Nah, kemudian 2x2 kali x2 ditambah dengan kayaknya salah deh, saya salah ini. Maaf, saya salah ini. Harusnya ini di sebelah sini. Maaf, saya salah kali. Harusnya dia di bawah sini. Nah, di bawah sini karena dia variabel di sini. X1, nah sini menjadi X2. Nah, ini berubah. Nah, ini seperti itu teman-teman ya. Jadi dia 1 dengan 2 X2. Nah, di sini 2 X2. Nah, baru baca. Nah, ini saya lihat kok ada yang aneh gitu. Nah, di sini dia di sini jadinya dia X1 kemudian ditambah 1 X2. Nah, 2 X2. Nah, dia tetap di bawah seperti ini sama dari 250.000. Di sini dia jadinya 50. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu ialah kita ini setelah kita buat kesesiaannya itu ke bawah kan. Nah, kita buat sebuah variabel positifnya dia X1 harus dia di atas dari 0, kemudian X2 harus juga dari 0. Nah, ini kita aplikasikan kodenya. Di sini kita sebentuk spasi di sini, antara spasi seperti ini teman-teman, biar dia terbaca gitu. Nah, kemudian seperti ini. Setelah itu kita namanya kita tadi kan namanya itu saya lupa namanya apa ya? Saya lupa namanya apa ya? Kita cari n ya, di sini tulisnya n karena dia buat desain ini ya, solve. Oh, ada saya nih, ada kesalahan nih seperti ini. Syntax error, kita lihat syntax errornya apa? Kita lihat dulu. Ternyata dia syntax error di sini, jadi dia harus ada satu. Ya, kayaknya.